Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatkan ibadah kita di bulan Rajab dengan ibadah-ibadah yang memang sudah tertutup. Saya tadinya tidak pernah saum Senin Kemis. Iya Rajab nih, saum Senin Kemis. Saya tadinya nggak pernah puasa pertengahan bulan. Ini Rajab nih, puasa pertengahan bulan. Ya. Saya tak pernah Daud. Ini Rajab nih, saya Daud. Nah, kalaupun mau Anda tingkatkan yang begitu. Saya nggak pernah duha. Ini Rajab nih, sok duha yang rajin. Ya. Saya nggak pernah tahajud atau tahajud bolong-bolong jarang-jarang. Tiap malam sekarang. Nah itu. Jadi kita mengakui bahwa Rajab itu salah satu bulan haram. Ya, bukan haram ya. Bukan bulan haram. Arba'atun hurumun. Bulan yang agung. Jadi silahkan tingkatkan amalan-amalan kita. Tapi tidak ada sholat Rajab khususon, puasa Rajab khususon, zikir Rajab khususon. Itu menurut Ustadz Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Sayyid Sabiq, itu nyaris tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Nah, tentu saya mengatakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang mengerjakan secara khusus. Tapi maksud saya coba ditelaah lagi ya. Jadi sok di bulan Rajab ini kan kita sepakat tadi bahwa kata Nabi bahkan di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya bulan Rajab itu salah satu bulan di surat At-Taubah ayat 36 tuh arba'atun hurum. Bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan. Nah, bulan yang penuh keagungan itu ada 4, ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus Rajab, yaitu bulan Rajab ini. Nah, tetapi tetap ibadah mah harus sesuai sunnah Rasul. Jadi ternyata ibadah itu bukan cuma dengan semangat, tetapi harus pakai ilmu, gitu. Ya, jadi sekali lagi saya mengatakan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bukan berarti mau membatasi ibadah, bukan. Tetapi ibadah itu kudu benar. Dan kalau menurut saya dengan meningkatkan ibadah yang ada aja itu sudah menyita waktu. Coba baca Quran. Di bulan Rajab ini tingkatkan baca Quran. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat Rajab, puasa Rajab. Tapi yang jelas-jelas sunnah, duha, kan dalilnya jelas. Tahajud, jelas kan dalil. Ya. Apalagi rawatib, ya. Terus witir gitu. Itu kan clear. Itu aja, itu juga minta waktu. Pertanyaannya itu udah dilakukan belum? Saum Senin Kemis, saum Daud, saum pertang udah dilakukan belum? Jangan sampai kita melakukan yang doib-doib, sementara yang jelas-jelas nyunnah tidak kita lakukan. Itu maksud saya. Jadi, tolong catat, tidak bermaksud ya menjatuhkan mental teman-teman yang semangat di bulan Rajab. Enggak. Hanya kan segala sesuatu itu kudu pakai ilmu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu seperti yang aku ajarkan. Gitu kan? Kita umroh dan haji khudhu anni manasikakum. Hendaklah kamu mengambil manasik dariku saat kamu umroh dan haji. Jadi semua ibadah itu harus mengikuti contoh Rasul. Itu intinya. Jadi bukan sekadar ibadah. Tapi ibadah itu kudu benar. Nah, takaran benar adalah dalil yang sahih. Makanya saya sampaikan tentang dalil-dalil keutamaan Rajab tadi dengan analisa-analisa dari para pakar hadis dan fikih yang mumpuni pada bidangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja amalan-amalan utama pada bulan Rajab? Hadis tentang amalan bulan Rajab itu sahih, tapi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Wa minal hurumi fasum. Pada bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Yang dimaksud dengan bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang katakan mana hadis bulan Rajab, tak ada. Yang ada itu umum. Wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram berpuasa. Bulan Sya'ban, kalau bulan Sya'ban itu memang disebutkan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di antara 11 bulan selain Ramadan. Ramadan kita tak hitung. Di antara 11 bulan itu yang paling banyak puasa Nabi adalah di bulan Sya'ban. Level paling tinggi puasa. Kalau puasa tak sanggup, perbanyak solat sunat. Solat sunat tak sanggup, perbanyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, zikir. Ini ibadah badan, puasa, sholat sunat, baca Quran, zikir. Adapun ibadah-ibadah harta, memperbanyak sedekah. Intinya, perlakuan kita terhadap Rajab ini beda dengan bulan lain. Kalau sama bulan haram dengan bulan yang lain, tak ada bedanya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menghimpun petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan bulan mulia ini, khususnya Rajab yang kini tengah kita berada di permulaannya. Di antara kemuliaan yang dimaksudkan, banyak iringan-iringan amal soleh yang mungkin kita bisa kerjakan. Karena ayatnya, hadisnya tidak merinci apa saja yang bisa dikerjakan, ini memberikan petunjuk yang umum untuk dilakukan. Maka para ulama memperkenankan kita untuk memperbanyak amal soleh, baik berupa ibadah ritual, tingkatkan sholatnya, dari mulai fardu, tingkatkan dengan tambah amalan sholat sunnahnya, sunnah yang melekat, yang mengiringi setiap sholat fardu dengan rawatib itu, pagi kah, siang kah, malam kah, atau juga ada duhanya, ada kemudian tahajudnya. Kita bisa berlatih untuk meningkatkan ibadah di waktu-waktu yang spesial ini, sehingga dengan itu berpeluang mendapatkan lipatan pahala. Pun demikian, kita mencoba juga meningkatkan amalan lewat harta. Misalnya, ada jalan melalui harta dengan bersedekah, dengan infak, atau dengan pengetahuan, share pengetahuan. Sekarang era media sosial, Anda membuat status, share tentang isi hadis yang bermanfaat, ayat-ayat yang memotivasi, dan itu melahirkan pahala yang berlipat di bulan ini. Pada saat yang sama, kita mencoba untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang kontraproduktif, yang disebut dengan maksiat itu. Mari, sejak saat ini, berusaha untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan negatif dari pikiran kita, dari pandangan kita, dari pendengaran, dari lisan, sampai ke ujung kaki. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat spesial dan momentum terbaik untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang. Hoax, hal-hal yang buruk, perselisihan, hendaknya disudahi, ditinggalkan, berubah menjadi lebih baik. Dan ini hikmahnya adalah latihan awal sebelum kita memasuki puncak peribadatannya, yaitu di bulan Ramadan nanti. Rajab adalah pembukanya, Sya'ban adalah penguatnya, dan Ramadan adalah hakikat perjuangan kita yang telah disiapkan sejak munculnya bulan Rajab dan berlatih kita di dalamnya. Di bulan haram ini, boleh juga kita menggabungkan satu amalan yang sekiranya menghimpun seluruh kemuliaan tadi bisa dilakukan. Di antara caranya adalah seperti yang diisyaratkan Nabi SAW, yaitu dengan meningkatkan puasa di bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kita belum sampai ke bulan itu, namun kita sekarang berada di bulan Rajab. Maka boleh kita memperbanyak meningkatkan puasa di bulan ini, karena puasa memiliki hikmah meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, sekaligus saat sedang menunaikan puasa itu juga dapat berlatih mencegah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Boleh, silahkan meningkatkan puasa di waktu-waktu bulan mulia ini. Kemudian juga malamnya tingkatkan tahajud, tingkatkan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan amalan di bulan Rajab ini, malamnya kita tingkatkan, siang kita tingkatkan, tilawah kita tingkatkan, kemudian memberikan jejak kehusyuan dalam jiwa kita, meningkatkan kekuatan dan semangat untuk bertakarub kepada Allah, sehingga saat tiba Ramadan itu
kita sudah lebih siap membiasakan diri dan beradaptasi dengan ibadah. Memang ditemukan beberapa hadis-hadis yang kualitasnya sangat lemah, bahkan ada yang palsu terkait dengan keutamaan Rajab. Tapi bukan berarti amalan-amalan yang bisa kita kerjakan itu terlarang sepanjang ada hadis-hadis yang sahih, sepanjang ada ayat-ayat yang memang mendorong kita untuk beramal. Karena itu bukan berarti karena ada hadis-hadis yang bermasalah malamnya kita tidak sholat. Silahkan bangkit, tunaikan tahajud, malam ini istimewa, Rajab dilipat gandakan pahala. Silahkan siangnya puasa karena ada hadis-hadis terkait dengan keutamaan puasa di bulan Hurum. Anda silahkan tingkatkan Seninnya, Selasanya, atau Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau bahkan Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat istirahat, boleh, tidak ada masalah. Niatkan puasa di bulan Hurum, spesifiknya untuk di bulan Rajab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala janji yang telah ditegaskan dan menjauhkan kita dari segala perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan di dalam bulan Rajab. Akan tetapi karena bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang tidak diperkenankan zaman itu berperang di bulan itu, bulan haram, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, bulan Allah itu ada 12. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Satu di antaranya adalah Rajab yang sendirian. Setelah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia. Tidak ada anjuran amalan khusus di bulan Rajab. Akan tetapi di situ ada riwayat tentang puasa bulan Rajab. Mungkin kami tekankan di situ. Ada diriwayatkan dalam hadis sahih dari Sayyidina Uthman ibn Hakim al-Ansari, salah satu. Jadi dari Sayyidina Uthman bin Hakim al-Ansari, beliau bertanya kepada Sayyidina Sa'id ibn Jubair an sawmi Rajab, tentang puasa bulan Rajab. Beliau berkata, wa nahnu hina idzin fi Rajab. Waktu itu beliau berada di bulan Rajab, ingin tahu apa sih yang hendaknya kita lakukan di bulan Rajab. Kemudian Sayyidina Sa'id ibn Jubair cerita bahwasanya pernah bertanya kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Kemudian Sayyidina Anas bercerita bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi di bulan Rajab adalah yasumu, berpuasa, hatta nakula la yuftir. Nabi pernah suatu ketika di saat di bulan Rajab puasa banyak sekali, sampai para sahabat Nabi mengatakan ini full Nabi puasanya, kayak tidak ada bukanya. Tapi pernah juga yuftiru hatta nakula la yasum. Di tahun yang lain Nabi juga pernah di bulan Rajab itu tidak berpuasa, sampai kami itu mengatakan Nabi sama sekali tidak berpuasa di bulan Rajab. Jadi pernah Nabi berpuasa penuh di bulan Rajab, tapi Nabi juga pernah tidak berpuasa di bulan Rajab. Apa kesimpulannya dari kejadian seperti itu? Jadi ini, semua amalan yang pernah dilakukan Nabi kemudian setelah itu kadang ditinggalkan, itulah amal sunnah. Kalau diamalkan oleh Nabi terus kemudian kita disuruh untuk mengikuti, jadinya wajib. Maka yang namanya amal sunnah itu Nabi pernah melakukan lalu Nabi pernah meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Selama keterbatasan ilmu saya pernah telusuri sendiri, dan ada tulisan saya berhubungan dengan masalah itu tentang tafsir surah At-Taubah ayat 36. Berbicara masalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, al-ayat.
Sesungguhnya di sisi Allah semenjak diciptakan langit dan bumi, ya kan, sudah Allah tentukan 12 bulan sebagai perhitungan kalian. Ini bulan-bulan Hijriah: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Ini dijelaskan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. 4 bulan itu adalah Rajabun, Madarun baina Jumadi wa Sya'ban, bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, wa thalathu mutawaliyan, dan 3 bulan berentetan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Jadi bulan Rajab masuk dalam salah satu kategori bulan yang hurum. Hurum jamak daripada haram, artinya dimuliakan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan makna daripada ayat ini dan beberapa ulama-ulama tafsir yang lain menjelaskan yang dimaksud dengan hurum artinya dimuliakan, siapapun yang beramal saleh di situ akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya, gitu kan? Karena Allah mengatakan di lanjutan ayat, minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah ajaran agama yang lurus dan jangan kalian zalimi diri kalian, khususnya di 4 bulan itu. Jangan buat dosa dan dilipat gandakan hukumannya. Nah, setelah saya telusuri, saya temukan di antara 4 bulan ini, bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah, tidak ada dalil yang sahih menjelaskan bahwasanya ada amalan khusus di sini. Tapi semua ibadah yang antum kerjakan seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, sholat tahajud, sholat duha yang sudah ada dalilnya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan bulan lain. Tapi bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ada ibadah khusus. Seperti bulan Dzulhijjah ada puasa Asyura, puasa Arafah tanggal 9, ada Idul Adha tanggal 10. Kemudian ada ahadi tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 hari nyembeli, gitu kan. Ada juga ulama menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fajr. Ya, kalau ini memang 9 hari pertamanya, 10 hari pertamanya adalah hari yang mulia, bahkan menyaingi 10 akhir Ramadan. Begitu pula dengan bulan Muharram, ada puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Tapi bulan Rajab secara khusus ini memang tidak ada penyebutan dalil yang sahih, ya. Sekali lagi, dan itu keterbatasan ilmu saya tentunya. Artinya itu yang saya pernah dapati, karena pertanyaan dilemparkan ke saya, maka saya jawab sesuai yang saya ketahui saja.